Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dua pemuda di Banjarmasin yang diduga memalak pengemudi mobil diinterogasi polisi. Penyebab longsornya jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu diselidiki polisi. Ratusan anak di Indonesia mengidap penyakit gagal ginjal akut misterius. Dua pemuda yang diduga melakukan pemalakan di pertigaan kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara diinterogasi polisi. Dua pemuda berinisial N dan RS ini diinterogasi polisi dari Polsek Banjarmasin Utara Selasa malam. Sebelumnya, video kedua pemuda ini yang memukul seorang pengemudi mobil di pertigaan Sungai Andai viral di media sosial dan meresahkan warga. Warga menduga keduanya sedang memalak pengemudi tersebut. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Agus Sugianto menjelaskan, kedua pemuda ini tidak memalak si pengemudi mobil. Keduanya memukul karena sebelumnya motor mereka terserempet mobil yang dikendarai si pengemudi berinisial MR tersebut. Selain itu, saat kejadian, kedua pemuda ini sedang mabuk akibat menenggak minuman beralkohol. Telah kita amankan 2 orang dan juga terhadap korban juga kita sudah hadirkan, di mana keterangan baik dari korban maupun yang diduga melakukan pemalakan tersebut bahwa itu adalah bukan memalak ataupun bukan begal, namun itu berawal dari kejadian serempetan antara sepeda motor dari pelaku dengan mobil yang dikemudikan oleh korban, yang mana dari serempetan itu terjadi cekcok mulut dan akhirnya terjadi ada pemukulan terhadap korban. Demikian. Kedua pemuda ini akan diproses hukum atas tindakan penganiayaan terhadap si pengemudi mobil. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pakai sepeda motor siapa? Pakai sepeda motor ini. Longsornya jalan nasional kilometer 171 Desa 1 Barat Kabupaten Tanah Bumbu diselidiki polisi. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Rifai saat ditemui Kamis sore membenarkan penyebab longsornya jalan lintas provinsi itu sedang diselidiki. Menurutnya, tim Krimsus Polda Kalsel dan Polres Tanah Bumbu sudah dikerahkan untuk penyelidikan. Polres Tanbu dan tim khusus Polda sudah menurunkan timnya ke sana untuk melakukan penyelidikan. Ya, kita tunggu, kita sudah proaktif ke sana. Memang nanti ada beberapa pelanggaran atau pidana, itu pasti akan kita proses. Ya. Ada yang sementara yang sudah diperiksa kan? Masih dalam penyelidikan. Nanti kita sampaikan lagi update-nya. Ya. Itu akibat tambang atau gimana? Nanti nunggu hasil penyelidikan, belum kita bisa sampaikan sekarang. Ya. Tunggulah, nanti masih 1-2 hari ada perkembangan. Rifai menambahkan penyebab longsornya jalan nasional tersebut belum dapat dipastikan karena harus menunggu hasil penyelidikan. Meskipun di dekat jalan lintas provinsi itu ada galian besar yang diduga bekas aktivitas pertambangan batu bara, ia juga tidak dapat memastikan apakah longsornya jalan ini akibat aktivitas pertambangan batu bara atau tidak. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Ruang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar disegel.
Penyegelan ruang paripurna dilakukan oleh Ketua DPRD Rohiki pada Kamis pagi. Rohiki menyegel ruangan tersebut dengan rantai besi dibantu oleh Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD. Penyegelan ini dilakukan karena rapat paripurna yang seharusnya berlangsung Kamis pagi tidak bisa digelar lantaran tidak quorum. Padahal ada beberapa agenda penting yang harus dibahas dalam rapat ini, salah satunya tentang pengambilan keputusan Raperda Pencegahan Peredaran Narkotika. Rohiki mengatakan paripurna sudah sering gagal digelar akibat jumlah minimum legislator tidak terpenuhi atau tidak quorum. Ia menduga sidang paripurna yang selalu tidak quorum disebabkan oleh menurunnya etos kerja legislator. Ia sangat menyayangkan kondisi ini karena merugikan masyarakat. Paripurna tidak pernah quorum, saya juga bingung kenapa sebabnya. Tetapi hari ini paripurna tidak bisa dilaksanakan lagi. Nah, ini kan merugikan sebenarnya untuk rakyat. Jangan-jangan kami melihat ini kalau kata Bang Irwan tadi apa Bang? Gakirun. Gairah kerja menurun. Nah, makanya daripada ruang ini kosong, takutnya ada setan, ada jin, lebih baik kita kunci saja dan kita segel. Ini harusnya bisa menjadi pemacu harusnya buat kita semua agar bagaimana image kita sebagai wakil rakyat ini meningkat. Ini jangan-jangan kawan-kawan ini lupa jadwal atau Rohiki mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih wakil rakyat agar kedepannya tidak ada lagi legislator yang bolos dari tanggung jawab. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Dua pemuda di Banjarmasin yang diduga memalak pengemudi mobil diinterogasi polisi. Penyebab longsornya jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu diselidiki polisi. Ratusan anak di Indonesia mengidap penyakit gagal ginjal akut misterius. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan penyakit gagal ginjal akut misterius yang diderita anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 18 Oktober 2022, sudah ada 206 anak dari 20 provinsi yang menderita gagal ginjal akut misterius ini. Dari 206 anak penderita gagal ginjal akut tersebut, 99 anak diantaranya meninggal dunia. Sekretaris Dinas Kesehatan Banjarmasin membenarkan penyakit gagal ginjal akut pada anak sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Namun hingga saat ini penyakit tersebut belum ditemukan di Banjarmasin. Tujuan dari melarang sirup ini kan untuk mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal akut pada anak. Dalam hal ini, di samping itu karena memang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut, tentu sedini mungkin Dinas Kesehatan Kota akan menguatkan deteksi dini melalui penguatan sistem surveillance kita. Nah, sampai detik ini kita belum ada mendapatkan laporan ada kasus gagal ginjal akut pada anak ini di Kota Banjarmasin sampai jam sekarang. Dinas Kesehatan Banjarmasin menggencarkan pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak melalui deteksi dini dan pengamatan sistematis tentang penyakit ini. Warga juga diimbau untuk melapor apabila ada anak yang mengalami gejala gagal ginjal akut agar dapat ditangani dengan cepat.
Ada sejumlah gejala gagal ginjal akut misterius pada anak, yakni demam, batuk, pilek, muntah, diare, dan susah buang air kecil. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Seluruh pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan apotek di Indonesia dilarang meresepkan obat sirup oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes untuk sementara waktu. Larangan tersebut diberlakukan karena belakangan ini banyak anak yang menderita penyakit gagal ginjal akut misterius. Penyakit mematikan tersebut diduga disebabkan penggunaan obat sirup, sehingga saat ini Kemenkes meneliti obat tersebut. Kepala BPOM Banjarmasin Leonard Duma membenarkan Kemenkes menerbitkan surat larangan meresepkan obat sirup untuk sementara waktu. Memang ada surat dari Kementerian Kesehatan untuk himbauan untuk sarana pelayanan, kemudian tenaga yang terkait dengan medis untuk meresepkan untuk sementara tidak menggunakan khususnya kepada sarana pelayanan, di mana diharapkan untuk tidak menjual dulu. Ini sebagai bentuk kehati-hatian ya. Jadi karena masalah akut kidney injury tadi itu, yang masalah penyakit pada ginjal ini, saat ini sedang diteliti apa penyebab utamanya sesungguhnya. Seluruh pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan apotek di Banjarmasin diimbau tidak memberikan resep obat sirup kepada pasien untuk sementara waktu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Seluruh penduduk di Kalimantan Selatan didata melalui program registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Pemanas air, Bu. Reksosek merupakan pemutakhiran data sosial dan ekonomi masyarakat yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini digelar serentak oleh Badan Pusat Statistik BPS di seluruh Indonesia dan berlangsung selama 1 bulan. Di Kalimantan Selatan, Reksosek sudah dimulai sejak 15 Oktober lalu dan berakhir pada 14 November mendatang. Pada pendataan penduduk serentak ini, BPS Kalimantan Selatan mengerahkan 7.195 petugas. 15 Oktober sampai dengan 14 November di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, oleh karena itu Reksosek sangat bermanfaat untuk bahan baku pengambilan kebijakan dan perumusan program. Oleh karena itu data ini sangat diperlukan bagi pemerintah pusat dan juga kabupaten, kota, dan provinsi. Maka harapan kami, dukunglah pendataan Reksosek ini dengan cara menerima petugas dengan memberikan jawaban yang jujur, sebenarnya, dan berkualitas. Tujuan dari Reksosek untuk mendapatkan data sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dengan data yang didapat dari program ini, kedepannya masyarakat dapat dikelompokkan, yakni dari kelompok masyarakat menengah ke atas, menengah ke bawah, rentan miskin, miskin, hingga sangat miskin. Masyarakat Kalsel diimbau untuk menerima petugas Reksosek yang datang ke rumah dan memberikan data dengan jujur. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dalam kilogram sabu-sabu dan 48 butir pil ekstasi dimusnahkan polisi dari Polresta Banjarmasin Rabu siang. Narkoba tersebut disita dari 18 tersangka yang ditangkap dalam kurun waktu selama 2 bulan terakhir. Barang haram ini dimusnahkan dengan cara dicampur air deterjen dan dibuang ke tangki septik.
18 tersangka akan dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 6 hingga 20 tahun penjara. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Rabu pagi. Seorang mahasiswa yang mengendarai motor bernomor polisi DA6065BM tewas di tempat usai terlindas truk kontainer bernomor polisi DA8593CZ. Korban bernama Muhammad Torik Ziadi, mahasiswa semester 5 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Salah satu warga Muji menjelaskan kejadian bermula saat motor yang dikendarai korban tersenggol motor lain dan terjatuh. Saat itulah Torik terlindas truk yang melaju dari arah belakang. Usai kejadian, mayat korban langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit. Salah satu mobil Avanza ya, karena mungkin kurangnya informasi. Jalan kilometer 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, putus. Sedikit saja ya, kita lihat hanya sedikit saja. Nah, kita lihat. Jalan nasional tersebut putus pada Minggu pagi akibat longsor susulan. Sebelumnya jalan nasional ini telah terputus sebagian akibat longsor pada 28 September lalu. Pemerintah Tanah Bumbu sudah membangun jalan alternatif di samping jalan longsor ini. Akibat longsor susulan ini jalan utama Satui terputus total, sedangkan jalan alternatif di sampingnya terputus sebagian. Belum diketahui penyebab pasti longsornya jalan lintas provinsi ini. Namun lokasi longsor tidak jauh dari konsesi lahan pertambangan batu bara PT Arutmin. Akibat longsor, jalan nasional ini pun terpaksa ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Longsornya jalan nasional kilometer 171 Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu diduga akibat tambang batu bara. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono. Menurutnya ada sejumlah perusahaan besar yang menambang batu bara di dekat jalan tersebut. Galian tambang di samping jalan nasional itu merupakan konsesi dari PT Arutmin. Ia menuntut pemerintah menindak pertambangan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Aktivitas pertambangan batu bara di Desa Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya menyebabkan jalan longsor. Sebelumnya pada awal September lalu, warga di desa ini juga mengeluhkan aktivitas tambang menyebabkan rumah mereka rusak. Total ada 23 rumah yang rusak akibat aktivitas pertambangan di wilayah ini. Arus lalu lintas di jembatan HKSN kawasan Banjarmasin Utara kacau. Padahal sejak jembatan ini rampung dibangun April lalu, Dinas Perhubungan sudah memasang rambu-rambu lalu lintas, namun masih banyak pengendara yang tidak mengerti. Pengendara dari arah Queen Utara banyak yang belok kanan dan naik ke jembatan HKSN padahal dilarang. Akibat kacaunya arus lalu lintas di jembatan ini, banyak pengendara yang celaka seperti tabrakan dan terjatuh. Kepala Dinas Perhubungan Slamet Bekjo membenarkan arus lalu lintas di jembatan HKSN kacau dan harus dibenahi. Namun untuk saat ini pihaknya masih fokus menangani penerangan di jembatan tersebut. Slamet Bekjo menambahkan pihaknya akan membenahi lalu lintas di jembatan HKSN setelah masalah penerangan selesai. Pasca penutupan tambang emas ilegal di Gunung Kura-Kura 1, Desa Bulu Kuning, Kota Baru,
air sungai mulai jernih lagi. Air Sungai Kikil di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian tersebut sudah tidak keruh lagi sejak beberapa hari lalu. Warga pun merasa senang, air sungai jernih lagi sehingga dapat digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Namun untuk saat ini, mereka belum berani mengkonsumsi air tersebut lantaran was-was pada pencemaran akibat aktivitas pertambangan emas. Sebelumnya air Sungai Kikil di Desa Buluh Kuning ini selalu keruh akibat aktivitas pertambangan emas ilegal di Gunung Kura-Kura 1. Beberapa hari lalu tambang emas tersebut ditutup pemerintah Kota Baru lantaran menyebabkan longsor yang memakan sejumlah korban jiwa. Angka kemiskinan di Kota Banjarmasin tahun 2022 naik lebih dari 100% dibandingkan tahun 2021. Data Dinas Sosial penduduk miskin tahun 2021 berjumlah 34.839 jiwa. Sedangkan hingga September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 71.000 jiwa. Lonjakan jumlah penduduk miskin disebabkan banyak warga pendatang yang mengadu nasib di Kota Seribu Sungai ini. Menekan lonjakan angka kemiskinan, pemerintah Banjarmasin akan meluncurkan program pinjaman modal usaha tanpa bunga. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan resmi ditutup. Penutupan MTQ berlangsung di Taman Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Selasa malam. Sebelum ditutup, panitia mengumumkan daerah-daerah yang menjadi juara MTQ ke-29 kali ini. Juara umum MTQ Nasional ke-29 diraih Jawa Timur dengan 87 poin, sementara juara kedua diraih DKI Jakarta dengan 66 poin, sedangkan juara ketiga diraih Kalsel dengan 62 poin. Peserta dari daerah-daerah yang menjadi juara kali ini mendapat piala dan uang pembinaan. Mereka akan menjadi perwakilan Indonesia pada ajang serupa di tingkat internasional. Usai penyerahan penghargaan kepada peserta pemenang, MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan ditutup dengan pertunjukan kembang api. Dua pemuda di Banjarmasin yang diduga memalak pengemudi mobil diinterogasi polisi. Penyebab longsornya jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu diselidiki polisi. Ratusan anak di Indonesia mengidap penyakit gagal ginjal akut misterius. Dua pemuda yang diduga melakukan pemalakan di pertigaan kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara diinterogasi polisi. Dua pemuda berinisial N dan RS ini diinterogasi polisi dari Polsek Banjarmasin Utara Selasa malam. Sebelumnya, video kedua pemuda ini yang memukul seorang pengemudi mobil di pertigaan Sungai Andai viral di media sosial dan meresahkan warga. Warga menduga keduanya sedang memalak pengemudi tersebut. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Agus Sugianto menjelaskan, kedua pemuda ini tidak memalak si pengemudi mobil.
Keduanya memukul karena sebelumnya motor mereka terserempet mobil yang dikendarai si pengemudi berinisial MR tersebut. Selain itu, saat kejadian, kedua pemuda ini sedang mabuk akibat menenggak minuman beralkohol. Telah kita amankan 2 orang dan juga terhadap korban juga kita sudah hadirkan, di mana keterangan baik dari korban maupun yang diduga melakukan pemalakan tersebut bahwa itu adalah bukan memalak ataupun bukan begal, namun itu berawal dari kejadian serempetan antara sepeda motor dari pelaku dengan mobil yang dikemudikan oleh korban, yang mana dari serempetan itu terjadi cekcok mulut dan akhirnya terjadi ada pemukulan terhadap korban. Demikian. Kedua pemuda ini akan diproses hukum atas tindakan penganiayaan terhadap si pengemudi mobil. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pakai sepeda motor siapa? Pakai sepeda motor ini. Longsornya Jalan Nasional kilometer 171 Desa 1 Ibarat Kabupaten Tanah Bumbu diselidiki polisi. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Rifai saat ditemui Kamis sore membenarkan penyebab longsornya jalan lintas provinsi itu sedang diselidiki. Menurutnya, tim Krimsus Polda Kalsel dan Polres Tanah Bumbu sudah dikerahkan untuk penyelidikan. Polres Tanbu dan tim khusus Polda sudah menurunkan timnya ke sana untuk melakukan penyelidikan. Ya, kita tunggu, kita sudah proaktif ke sana. Memang nanti ada dugaan pelanggaran atau pidana, itu pasti akan kita proses. Ya. Ada yang sementara yang sudah diperiksa kan? Masih dalam penyelidikan. Nanti kita sampaikan lagi update-nya. Itu akibat tambang atau gimana? Nanti nunggu hasil penyelidikan, belum kita bisa sampaikan sekarang. Ya. Tunggulah, nanti masih 1-2 hari ada perkembangan. Rifai menambahkan penyebab longsornya jalan nasional tersebut belum dapat dipastikan karena harus menunggu hasil penyelidikan. Meskipun di dekat jalan lintas provinsi itu ada galian besar yang diduga bekas aktivitas pertambangan batu bara, ia juga tidak dapat memastikan apakah longsornya jalan ini akibat aktivitas pertambangan batu bara atau tidak. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Ruang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar disegel. Penyegelan ruang paripurna dilakukan oleh Ketua DPRD Rohiki pada Kamis pagi. Rohiki menyegel ruangan tersebut dengan rantai besi dibantu oleh Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD. Penyegelan ini dilakukan karena rapat paripurna yang seharusnya berlangsung Kamis pagi tidak bisa digelar lantaran tidak quorum. Padahal ada beberapa agenda penting yang harus dibahas dalam rapat ini, salah satunya tentang pengambilan keputusan Raperda Pencegahan Peredaran Narkotika. Rohiki mengatakan paripurna sudah sering gagal digelar akibat jumlah minimum legislator tidak terpenuhi atau tidak quorum. Ia menduga sidang paripurna yang selalu tidak quorum disebabkan oleh menurunnya etos kerja legislator. Ia sangat menyayangkan kondisi ini karena merugikan masyarakat. Paripurna tidak pernah quorum, saya juga bingung kenapa sebabnya. Tetapi hari ini paripurna tidak bisa dilaksanakan lagi. Nah, ini kan merugikan sebenarnya untuk rakyat. Jangan-jangan kami melihat ini kalau kata Bang Irwan tadi apa Bang? Gakirun. Gairah kerja menurun. Nah, makanya daripada ruang ini kosong, takutnya ada setan, ada jin, lebih baik kita kunci saja dan kita segel. Ini harusnya bisa menjadi pemacu harusnya buat kita semua agar bagaimana image kita sebagai wakil rakyat ini meningkat. Ini jangan-jangan kawan-kawan ini lupa jadwal atau Rohiki mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih wakil rakyat agar kedepannya tidak ada lagi legislator yang bolos dari tanggung jawab. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.